Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Bhagwat Chapter 1 Raksas yang rilis di tahun 2025. Merupakan film misteri India yang diangkat berdasarkan kisah nyata tentang pembunuhan 20 wanita di daerah Karnataka. Disutradarai oleh Akshay Sere, Bhagwat dibintangi Arshad Warsi sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Oktober 2009, wilayah Uttar Pradesh, tepatnya distrik Robertsganj, keluarga Tuan Misra kehilangan putri semata wayangnya bernama Poonam Misra. Sang ibu mengatakan tadi pagi Poonam sempat permisi akan mengunjungi klinik dokter gigi setelah pulang bekerja. Namun ketika dicek, Poonam ternyata tidak berada di sana. Khawatir, Misra mengadukan hal tersebut kepada pemimpin kasta bernama politisi Balji. Dan selanjutnya mereka menangkap seorang pria bernama Abdul yang konon kabarnya memiliki kedekatan dengan Poonam. Sempat dihajar habis-habisan, Abdul mengatakan kalau ia tidak mengetahui di mana keberadaan Poonam. Bahkan sekarang ini mereka sudah tidak saling berkomunikasi. Kasus hilangnya Poonam akhirnya berlalu sampai 10 hari tanpa kejelasan. Warga sangat marah lantaran polisi belum juga mendapatkan satu petunjuk pun. Inspektur cabang kriminal bernama Bhagwat mendapatkan skorsing lantaran menghajar penjahat sampai babak belur. Dikenakan hukuman disiplin, Bhagwat dimutasi ke kantor polisi Robertsganj untuk sementara waktu. Selanjutnya bersama istri dan putri tercinta, Bhagwat meninggalkan kota Delhi dan pergi menuju Robertsganj. Bhagwat sedikit bingung dengan pengamanan ketat yang dilakukan banyak personil polisi. Dan melalui wakil inspektur Mahto, Bhagwat baru mengetahui jika di kota tersebut sedang terjadi kerusuhan lantaran kasus menghilangnya Poonam. Kabar angin yang beredar, Poonam dikabarkan kawin lari bersama seorang pria ke kota lain. Bahkan ada juga yang mengatakan jika Poonam melarikan diri lantaran mencuri emas di toko perhiasan tempat ia bekerja. Menurut informasi dari keluarga, Poonam hampir setiap malamnya bertelepon di teras rumah. Dan dari informasi tersebut, Bhagwat langsung menyelidiki nomor-nomor yang sering dihubungi Poonam. Di kantor polisi, politisi Balji bersama Tuan Misra kembali melakukan aksi demonstrasi terkait kasus menghilangnya Poonam. Dan dirasa keadaan sudah tidak kondusif, Bhagwat memerintahkan Mahto memanggil perwakilan mereka. Sama-sama memiliki seorang istri, Bhagwat merasa iba dengan nasib Tuan Misra. Dan selanjutnya Bhagwat berjanji akan menyelesaikan kasus menghilangnya Poonam tak lebih dari 15 hari. Berdasarkan informasi data cyber, nomor yang sering dihubungi Poonam adalah milik seorang pria bernama Praven Sahu. Dan tanpa menunggu lama, Bhagwat langsung mendatangi lokasi yang bersangkutan. Praven Sahu merupakan pria lajang yang bekerja di pabrik batu bata. Namun ketika ditunjukkan foto Poonam, Praven malah mengatakan kalau ia tidak mengenalnya. Terkait nomor telepon yang sering menghubungi Poonam, Praven mengatakan kalau nomor tersebut memanglah miliknya. Namun beberapa bulan silam nomor itu digunakan oleh adik perempuannya bernama Kausalya. Bhagwat sangat terkejut ketika Praven mengatakan kalau ia sudah kehilangan Kausalya sejak 7 bulan silam. Bahkan sampai sekarang ini ia tidak mengetahui di mana keberadaan adik perempuannya tersebut. Di kantor polisi, Bhagwat kembali melakukan penyelidikan terkait nomor Kausalya. Dan hasilnya ditemukanlah 2 nomor lain yang juga sering terhubung. Salah satu nomor adalah milik seorang pria bernama Santos. Dan tanpa menunggu lama, Bhagwat langsung mendatangi kediamannya. Setibanya di sana, orang tua Santos mengatakan kalau Santos yang mereka cari bukanlah seorang pria. Santos adalah putrinya yang berprofesi sebagai guru SD.
Kebenaran yang membuat Baguat sangat syok adalah pernyataan orang tua Santos yang mengatakan jika Santos sudah menghilang sejak setahun silam. Dan sampai sekarang ini tak ada satupun keluarga yang mengetahui di mana keberadaannya. Menelusuri banyak nomor yang sering terhubung dengan nomor Kausalia, Baguat mendapatkan identitas lain yang membawanya ke banyak keluarga yang berbeda. Dan faktanya semua wanita yang pernah dihubungi nomor tersebut sudah menghilang secara misterius. Mahto menceritakan sekitar 17 tahun silam di sebuah desa kecil bernama Sikri, sekitar 8 gadis berusia 14 tahun menghilang secara misterius. Namun ketika diadakan ritual desa, ditemukanlah pakaian gadis-gadis tersebut berada di bawah tirai yang terbakar. Dalam kasus itu, kepolisian menyatakan jika gadis yang menghilang terlibat kegiatan sekte hitam oleh kelompok tertentu. Dan saat ritual diadakan, dewa memperlihatkan jika mereka juga telah bersalah. Cerita klasik yang disampaikan Mahto langsung ditentang oleh Baguat. Siapa sangka salah satu dari 8 gadis tersebut adalah adik perempuan Baguat sendiri bernama Naina. Baguat yang sangat mengikuti kasus tersebut sangat yakin jika baju para gadis yang ditemukan adalah rekayasa polisi. Mereka menciptakan opini untuk meredakan kemarahan warga yang kehilangan putrinya. Intinya karena sudah mengalami kasus serupa, Baguat berjanji akan menyelesaikan kasus sekarang ini secara profesional. Ia akan mencari tahu siapa pelaku yang membuat gadis-gadis tersebut menghilang secara misterius. Pencarian para gadis diperluas dan kini Baguat bersama pasukannya melakukan pencarian ke ranah prostitusi di daerah Manduadi. Mucikari kelas kakap bernama Gopal ditangkap dan dimintai keterangan apakah gadis-gadis yang menghilang di Robertsgan ada yang bekerja di sana. Gopal mengatakan selama ia menjalani bisnis prostitusi, gadis yang mereka pekerjakan tidak pernah berasal dari dalam kota. Mereka selalu mendatangkan dari daerah luar yang jaraknya cukup jauh dari Uttar Pradesh. Namun walaupun begitu, Baguat tetap marah kepada Gopal. Bagaimanapun bisnis prostitusi adalah bisnis haram yang merugikan banyak pihak. Baguat berhasil melacak salah satu wanita yang pernah berkomunikasi melalui nomor Kausalia. Wanita tersebut bernama Kavita dan saat ini baru saja tiba dari Nepal. Kavita ditanyai dengan siapa ia berhubungan melalui nomor Kausalia. Dan pada akhirnya didapatkanlah fakta jika yang memakai nomor tersebut adalah seorang pria yang berprofesi sebagai guru sekolah. Sekitar setahun silam, Kavita yang menjalani bisnis percetakan didatangi seorang guru sekolah yang ingin mencetak beberapa foto. Namun bukannya diambil, guru tersebut malah berusaha mendekati Kavita. Sambil menyerahkan foto-foto yang ditinggalkan si guru sekolah, Kavita mengatakan kepada Baguat kalau ia tidak memiliki gambar wajah si guru sekolah. Namun jika melihat wajahnya sekali lagi, ia pasti bisa mengenalinya. Kabar terbaru didapatkan jika nomor Kausalia terdeteksi aktif di daerah kampus Banaras. Dan selanjutnya pria bernama Kaustup Pandey ditangkap karena kedapatan memiliki SIM tersebut. Dipaksa berterus terang, Kaustup mengatakan beberapa hari lalu seorang pria mengendarai Vespa menabrak teman mereka. Namun bukannya meminta maaf, pria tersebut malah kabur dengan keadaan ponsel yang terjatuh. Membuka foto-foto yang diberikan Kavita, Baguat melihat ada foto Vespa bertuliskan rumus kimia di belakang ban serap. Dan ketika ditanya, Kaustup membenarkan jika Vespa tersebutlah yang menabrak teman mereka. Tanpa membuang banyak waktu, Baguat langsung melakukan penyelidikan berdasarkan nomor plat kendaraan. Dan hasilnya diketahuilah jika pemilik Vespa adalah pria bernama Raskumar Saratia. Mendapatkan wajah beserta identitasnya, Baguat langsung memanggil Kavita ke kantor polisi. Dan setelah dikonfirmasi, Kavita juga membenarkan kalau guru sekolah yang sempat menggodanya adalah Raskumar Saratia. Flashback sekitar 2 bulan silam, Raskumar mendekati seorang wanita yang tak lain adalah Punam Misra.
Gaya bicara dan tutur bahasa yang sopan membuat Poonam tertarik dengan Rajkumar. Seiring berjalannya waktu, keduanya ternyata memiliki perasaan satu sama lain. Dan puncaknya sebulan melakukan pendekatan, keduanya kini menjadi sepasang kekasih. Status kasta yang berbeda jauh membuat Rajkumar pesimis jika keluarga Poonam akan menerimanya. Dan karena alasan tersebutlah Rajkumar mengajak Poonam Misra melakukan kawin lari. Poonam awalnya tidak setuju dengan tindakan tersebut. Namun melihat kesungguhan Rajkumar yang sangat mencintainya, ia pun akhirnya terlena dengan rayuan sang kekasih. Tepatnya di pertengahan bulan Oktober 2009, keduanya menaiki bus menuju daerah Candrauli dan menginap di sebuah lodge. Dan di bawah perasaan kasmaran, keduanya tanpa canggung melakukan hubungan suami istri. Melanjutkan penyelidikan, Bhagwan memerintahkan anggotanya memata-matai gerak-gerik Rajkumar. Dan akhirnya beberapa fakta tentang Rajkumar berhasil terungkap. Menurut data yang didapatkan, Rajkumar ternyata adalah pria berkeluarga yang memiliki 2 istri. Istri pertamanya bernama Rani tinggal di daerah Riva, sementara istri keduanya bernama Sumitra tinggal di daerah Badoy. Rajkumar sangat mencintai kedua istrinya, namun belakangan ini ia lebih sering menghabiskan waktu bersama istri kedua, yaitu Sumitra. Bekerja sama dengan Kavita, kepolisian berhasil menjebak Rajkumar dengan sangat mudah. Dan selanjutnya ia kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Selama ditahan, kepolisian melakukan penggeledahan di kediaman Sumitra. Dan hasilnya ditemukanlah perhiasan emas yang salah satunya adalah milik Poonam. Bhagwan memperlihatkan foto-foto perhiasan, namun Rajkumar tidak mau berbicara sedikit pun. Dan karena kesal, Bhagwan meminta Mahto mengurung dan tak memberi makan Rajkumar selama 48 jam. Sumitra dan Rani juga turut dipanggil untuk ditanyai tentang tindakan kriminal yang dilakukan Rajkumar terhadap gadis-gadis yang menghilang. Akan tetapi saat ditanya, keduanya mengaku kalau mereka tidak mengetahui tindakan tersebut. Metode penahanan yang dilakukan Bhagwan ternyata mampu membuat Rajkumar berbicara. Dan salah satu pengakuannya adalah mengajak Poonam Misra kawin lari. सस्ती चांदी को चमकाने के लिए साइनाइड का इस्तेमाल किया जाता है. Pasca melakukan hubungan suami istri di kamar lodge, Poonam tampaknya takut kalau ia akan mengandung. Dan setelah mereka kembali ke stasiun, Rajkumar memberi sebuah obat yang katanya bisa menggagalkan kehamilan. Sebelum meminumnya, Rajkumar meminta masuk ke kamar mandi dan menguncinya dari dalam. Dan selanjutnya Poonam bisa langsung meminum obat tersebut. Siapa sangka yang dilakukan Rajkumar bukanlah untuk menolong Poonam. Obat yang diberikannya adalah sianida yang jika diminum bisa menimbulkan kematian. Usut punya usut, ternyata yang dilakukan Rajkumar kepada Poonam juga dilakukannya ke 18 gadis yang lain. Sebagian besar dari mereka ditemukan tewas di kamar mandi stasiun setelah mengkonsumsi sianida. Bhagwan mendatangi kediaman Tuan Misra dan menjelaskan tentang nasib malang yang dialami Poonam. Dan tanpa bisa banyak bicara, keluarga Tuan Misra sangat terpukul mendengar kabar tersebut. Walaupun sudah didakwa bersalah, kepolisian tidak serta-merta bisa menahan Rajkumar. Semuanya harus melalui proses pengadilan. Dewan Hakim mempersilahkan Rajkumar mencari pengacara untuk membela kasusnya. Dan siapa sangka Rajkumar yang notabene adalah pria pintar malah mengatakan kalau ia sendiri yang akan maju sebagai pengacara. Hari pertama persidangan, jaksa penuntut umum menyatakan jika Rajkumar 100% bersalah. Dan selanjutnya beliau meminta Dewan Hakim memberikan hukuman yang seberat-beratnya. Rajkumar maju dan memberikan pendapat berbeda dari sudut pandangnya.
Kali ini ia menanyai seorang saksi mata yang konon kabarnya melihat dirinya menaiki bus bersama Poonam. Mengingat setiap detail kecil, Rajkumar berhasil memutarbalikkan fakta terkait kepergiannya bersama Poonam. Dan hasilnya saksi mata tersebut tidak yakin dengan bus mana yang digunakan korban bersama terdakwa. Your Honor, Di hari kedua persidangan, Rajkumar memanggil dokter forensik yang menangani jasad Poonam Misra. Dikarenakan laporan forensik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, Rajkumar mengatakan kalau kematian korban disebabkan bunuh diri sesuai keinginan mereka sendiri. Bukti kuat yang mempertegas pernyataannya adalah kondisi pintu kamar mandi yang terkunci dari dalam. Dan hal itu membuktikan jika dirinya tidak ikut dalam aksi tersebut. Intinya dalam kasus ini, Rajkumar mengatakan jika sianida penyebab kematian korban murni sepenuhnya adalah milik korban sendiri. Poonam mengakhiri hidup lantaran malu dengan statusnya yang sudah tidak perawan sebelum pernikahan. आत्महत्या हुई। पुजारी जी की दोनों बातें हैं कि पहले Jaksa penuntut umum tidak bisa berkata apa-apa lantaran Rajkumar mampu memutarbalikkan fakta di luar prediksi mereka. Dan selanjutnya beliau meminta Bhagwat mencari tahu asal sianida yang ada di tubuh korban. Mengerahkan seluruh pasukannya, Bhagwat akhirnya mendapatkan seorang pengrajin emas bernama Samir yang memiliki kedekatan dengan Rajkumar. Faktanya sekitar tahun 2004 sampai 2005 Samir pernah mendekam di penjara bersama Rajkumar. Menjalin persahabatan di balik jeruji besi, Rajkumar mengatakan kepada Samir kalau ia ingin menjalani bisnis emas untuk bertahan hidup. Dan akhirnya setelah terbebas, Samir dengan ikhlas mengajari Rajkumar cara memoles emas menggunakan sianida. Lantaran mendapatkan sianida membutuhkan izin resmi, Rajkumar tampak kesulitan untuk memulai bisnisnya. Dan karena sudah berteman baik, ia pun akhirnya bisa memperoleh sianida melalui Samir. Di hadapan Dewan Hakim, Samir bersaksi kalau ia benar memberikan sianida kepada Rajkumar. Namun siapa sangka pernyataan tersebut malah diputarbalikkan oleh Rajkumar. Rajkumar bertanya atas dasar apa Samir memberikan sianida kepada dirinya. Karena bagaimanapun dalam peraturan yang berlaku, transaksi sianida harus dilengkapi izin resmi. Jika Samir memberikan sianida kepada dirinya, maka hal tersebut bisa dikatakan tindak ilegal. Dan dampaknya Samir bisa dipenjara karena kesaksiannya tersebut. Karena takut dijatuhkan hukuman, Samir akhirnya merubah kesaksian kepada Dewan Hakim. Dan kali ini ia malah bersaksi kalau dirinya tidak pernah memberikan Rajkumar sianida walau sekalipun. 2005 से 2009 के बीच खालिद के सब मेरा स्टेटमेंट यही है। FYI, beberapa tubuh korban yang selama ini ditemukan polisi sebenarnya ada yang tidak memiliki identitas. Dan merasa penasaran, Bhagwat mendatangi salah satu penginapan yang konon kabarnya Rajkumar pernah membawa Poonam ke tempat tersebut. Setibanya di sana, resepsionis membenarkan kehadiran Rajkumar yang sudah beberapa kali datang berkunjung. Dan selanjutnya Bhagwat mendatangi kantor polisi yang berdekatan dengan lodge tersebut. Salah satu personil mengatakan di pertengahan bulan Oktober mereka sempat menemukan tubuh seorang wanita di dalam kamar mandi stasiun. Namun faktanya wanita tersebut masih hidup dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dokter yang bersangkutan mengatakan jika wanita yang dibawa polisi bernama Salu Baipal. Dan saat ini kontak yang bisa dihubungi adalah perawat rumah sakit bernama Nilima Azad. Sesampainya di kediaman yang bersangkutan, Bhagwat langsung melakukan interogasi kepada Nilima. Dan pada akhirnya beberapa fakta mengejutkan berhasil terungkap. Yang pertama, Salu Baipal yang merupakan korban penipuan Rajkumar berhasil selamat lantaran tidak meminum pil sianida. Ketakutannya terhadap pil sewaktu kecil membuatnya tidak langsung meminum dan hanya menjilatinya saja. Fakta kedua, Salu Baipal dinyatakan koma selama 8 hari setelah dirawat di rumah sakit. Namun saat ini yang bersangkutan sudah menikah dengan seorang pria dari Uttar Pradesh. Fakta terakhir yang sangat mengejutkan adalah identitas Salu Baipal. Dan ternyata Salu Baipal sebenarnya adalah Poonam Misra.
Poonam Misra berganti identitas karena tidak mau mengingat masa lalu yang kelam bersama Rajkumar. Setelah mendapatkan alamatnya, Bhagwat langsung berbicara empat mata dengan Poonam. Dan walaupun sudah dijelaskan kejahatan yang dilakukan Rajkumar, Poonam sepertinya enggan terlibat lebih jauh. Bukan tanpa alasan Poonam melakukan hal tersebut. Selain ingin menyembunyikan dirinya dari keluarganya, ia juga tidak mau keluarga suaminya mengetahui masa lalunya yang kelam ketika bersama Rajkumar. Di persidangan berikutnya, jaksa penuntut umum kembali kesusahan melawan argumen yang disampaikan Rajkumar. Bahkan dengan alasan yang masuk akal, Dewan Hakim hampir menyatakan jika Rajkumar hanya terlibat kasus penipuan. Di hari terakhir persidangan, Bhagwat sangat terkejut lantaran Poonam Misra kini bersedia bersaksi di pengadilan. Setelah memikirkan segala resikonya, Poonam memutuskan pergi untuk membongkar semua kejahatan yang dilakukan Rajkumar. Tidak percaya karena salah satu korbannya masih selamat, Rajkumar hanya terdiam dan tak bisa lagi melakukan pembelaan. Dan pada akhirnya melalui kesaksian yang disampaikan Poonam Misra, Dewan Hakim menetapkan hukuman mati kepada Rajkumar. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.